Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Adi Puspitasari, dalam materi kuliah pemasaran. Nah, langkah baiknya kita mulai dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, kita lanjut ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang teknik penjualan dan sarana pemasaran. Teknik penjualan Teknik penjualan diawali kita mempelajari konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah falsafah konsep pemasaran ini bertujuan itu memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Untuk dapat meningkatkan penjualan, konsep pemasaran ini kita harus membuat barang yang mudah dalam penggunaannya. Kemudian diharapkan barang itu mudah dalam pembeliannya dan mudah dalam pemeliharaannya. Dengan memberikan kemudahan-kemudahan, baik itu penggunaan, mendapatkannya, dan pemeliharaannya, diharapkan dengan begitu penjualan produk atau jasa itu akan meningkat, ya. Sehingga selain meningkat juga akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. 3 elemen pokok pemasaran. Yang pertama, orientasi kepada konsumen atau pasar atau pembeli. Kalau konteksnya kita farmasi, berarti orientasi kita kepada pasien. Volume penjualan yang menguntungkan, ya. Kita harus memperhatikan volume penjualan sampai volume berapa sih penjualan itu akan menguntungkan. Jangan sampai biaya operasional lebih besar dibandingkan dari keuntungan atau biaya atau omset pemasukan dari penjualan. Kemudian koordinasikan dan integrasikan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan. Jadi jangan sampai tim pemasaran hanya berjalan sendiri. Tim pemasaran harus bekerja sama, berkoordinasi dengan tim yang lain, ya. Sehingga pemasaran dan penjualan dalam perusahaan tersebut bisa berjalan seperti apa yang diharapkan. Ada beberapa strategi pemasaran, sasaran, atau strategi target pemasaran. Yang pertama adalah pemasaran tanpa diferensiasi. Jadi dia tidak memiliki target pasar tertentu. Dia menyasar semua target, baik itu dewasa, anak-anak, ataukah menengah ke atas atau menengah ke bawah, dia masuk semua. Contohnya adalah obat generik. Obat generik masuk semua segmen, ya. Jadi menargetkan seluruh pasar dengan satu penawaran. Sekali penawaran itu bisa masuk target semua. Kayak paracetamol generik itu bisa masuk semua target atau semua segmen. Strategi ini berfokus pada kesamaan kebutuhan konsumen karena hampir semua konsumen, baik itu berapapun usianya, dia menengah ke atas atau menengah ke bawah, membutuhkan paracetamol. Dan perusahaan ini merancang produk dan program pemasaran sesuai dengan jumlah besar pembelian. Pertumbuhan penjualannya di pasar relatif kecil karena memang harganya yang relatif rendah, sehingga juga dia apalagi sekarang ada e-katalog gitu kan, sehingga keuntungan dari pemasaran obat generik ini relatif lebih sedikit, tetapi memang segmennya besar. Ukuran pasar di Indonesia jauh di bawah branded, ya, karena masih menganggap bahwa produk-produk branded kualitasnya jauh lebih tinggi dibanding generik. Banyak sekali masyarakat Indonesia masih berpikiran seperti itu. Kemudian ada lagi pemasaran terdiferensiasi. Perusahaan memutuskan ini menargetkan segmen pasar yang merancang terpisah bagi masing-masing segmen. Jadi contohnya kayak Dexa Medica ini, dia punya produk yang berbeda untuk setiap segmen. Misalnya
untuk punya produk Queen yang isinya levofloxacin, brandednya dari levofloxacin, dia menyasar segmen menengah ke atas yang dia sangat menganggap bahwa branded itu kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan generik. Nah, dia untuk mengambil pasar itu dia mengeluarkan yang namanya Queen, tetapi Dixa juga tidak mau kehilangan segmen pasar menengah bawah, makanya dia juga mengeluarkan produk levofloxacin yang generik. Jadi Dexamedica ini selain menjual antibiotik branded juga menjual padanan generiknya untuk segmen marketing yang berbeda. Dengan memasarkan keduanya, Dexa itu memperoleh penjualan yang lebih besar, gitu ya. Sedangkan pemasaran yang berikutnya adalah pemasaran terkonsentrasi. Pemasaran terkonsentrasi marketing ini sesuai dengan perusahaan dengan sumber daya yang terbatas. Karena sumber daya yang terbatas, dia mengejar atau menargetkan hanya beberapa segmen yang fokus yang lebih kecil lagi. Melalui pemasaran yang terkonsentrasi, biasanya malah perusahaan lebih fokus sehingga perusahaan cenderung lebih mencapai posisi pasar yang kuat, ya, karena dia menjadi ahli di bidang tersebut. Dan karena pengetahuan perusahaan lebih besar akan kebutuhan konsumen pada segmen yang dilayani. Contohnya adalah Sendo. Pabrik Sendo, PT Sendo ini berfokus pada segmen obat mata. Dan dia tidak bisa dipungkiri dia menguasai ilmu dan pengetahuan tentang obat mata ini. Sehingga dia dibuktikan dengan market share sekitar 70% dari penjualan obat mata yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada PT Mahakam Beta Pharma yang dia berfokus pada segmen obat antiseptik. Dan di segmen ini PT Mahakam mempunyai superioritas yang tidak terkalahkan oleh perusahaan lain. Jadi kita kadang kalau saya luka, bahkan kalau kita luka, jatuh dan sebagainya, ingatnya adalah betadine. Nah, segitu kuatnya posisi market, ya, positioning marketnya si Mahakam Betadine ini di ingatan masyarakat. Nah, dengan strategi pemasaran terkonsentrasi biasanya market positioningnya kuat, ya, market share-nya juga kuat. Kemudian pemasaran mikro, pemasaran ini menghantarkan produk atau program pemasaran untuk kebutuhan atau keinginan individu tertentu di lokasi tertentu. Jadi dia lingkupnya lebih kecil. Pemasaran mikro melihat individu dari setiap pelanggannya. Butuhnya pasti, gitu ya. Contohnya apotek, hospital, kemudian klinik-klinik kecantikan, klinik gigi, dan sebagainya. Dia akan melihat masing-masing dari pelanggan tersebut. Lingkupnya lebih kecil. Gitu. Nah, dalam marketing ada juga beberapa metode selling. Sebenarnya banyak sekali metode selling ya yang di luar sana. Tetapi beberapa saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah spin selling. Singkatan dari situation, problem, implication, dan need payoff. Salah satu fokus dari metode penjualan satu ini adalah memberikan pertanyaan yang relevan kepada prospek atau calon pembeli untuk mengetahui apa sebenarnya masalah dan harapan dari prospek tersebut, yang diinginkan seperti apa. Dia menggali dengan memberikan banyak pertanyaan, ya. Jadi dia spin selling ini dia menggali dulu, bertanya. Nah, ini adalah beberapa salah satu metode selling. Yang kedua adalah conceptual selling, yaitu memberikan gagasan bahwa pelanggan tidak membeli produk atau layanan, tetapi mereka membeli konsep atau solusi yang ditawarkan oleh penjual. Metode penjualan yang satu ini sangat menekankan komunikasi, khususnya kemampuan aktif
listening dari pihak penjual. Jadi penjual harus aktif mendengarkan yang diinginkan apa tanpa perlu bertanya. Kalau yang spin selling kan dia banyak bertanya. Kemudian conceptual selling tuh dia banyak mendengarkan. Kemudian dari yang didengar itu dia akan memberikan konsep, gitu. Menjual konsep atau solusi yang dibutuhkan. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah solusi selling, yang hampir sama dengan conceptual selling. Ini dia solution selling tidak terfokus pada menjual produk tertentu, namun lebih menjual solusi yang dibutuhkan oleh prospek. Sales metode yang satu ini mengacu pada pain point, jadi yang dia rasakan nyerinya, keluhannya, masalahnya itu apa. Kemudian memberikan solusi untuk menggunakan produk atau layanan yang tepat untuk mereka, gitu ya. Jadi kalau yang conceptual selling, dia memberikan konsep. Oh, harusnya seperti ini kayak nanti dia yang pembeli yang akan menentukan seperti apa, gitu kan. Tapi kalau solusi selling, dia memang kita memberikan solusi. Misalnya dengan 2 produk atau beberapa produk kita tawarkan, ini bisa menjadi solusi. Silahkan Anda membeli yang mana. Sedangkan inbound selling ini fokus dari metode ini adalah membuat orang ingin menjadi pembeli dan bukan menawarkan produk secara langsung. Jadi dengan menetapkan metode ini, tim penjualan hanya perlu fokus untuk membuat prospek untuk menarik, kemudian membuat pendekatan berdasarkan ketertarikan pelanggan. Jadi bukan langsung belilah ini, tetapi inbound selling ini membuat bahwa pembeli menjadi butuh akan produk kita. Dengan kita menawarkan atau menceritakan kelebihan dari produk kita, benefit apa yang mereka terima apabila menggunakan produk ini, kemudian apa aja yang akan dia terima, gitu ya. Nah, ini jadi mereka yang awalnya tidak butuh menjadi seolah-olah butuh sehingga membeli. Nah, banyak sekali metode ini yang digunakan untuk penjualan pada saat ini. Jadi mengutamakan benefit yang akan dia terima. Kayak misalnya endorse itu juga sekarang kan lebih soft ya penjualannya, dia menggunakan inbound selling. Oh, dia menjadi lebih putih seperti ini. Jadi dia tidak menjual secara langsung, tetapi secara tidak langsung pendengar atau calon pembeli dia akan merasa butuh untuk membeli itu, gitu ya. Nah, teknik penjualan sendiri banyak macam. Yang pertama adalah yang paling penting dalam teknik penjualan adalah komunikasi skill. Ya, jadi sebenarnya teknik penjualan itu tidak ada yang sangat spesifik. Seperti apa sih teknik penjualan? Karena sangat sosial sekali. Tetapi yang paling utama dalam penjualan, dalam teknik penjualan adalah communication skill. Communication skill itu tidak hanya oral ya, tetapi ada komunikasi secara oral, ada nonverbal dan written. Ya, jadi ketiga komunikasi ini saling berhubungan yang akan mendukung dalam penjualan yang akan dilakukan. Nah, ketika kesan pertama kalian memberikan penjualan atau promosi itu sudah baik diterima oleh calon pembeli, maka setengah penjualan sudah sukses. Ya, itu. Makanya penting sekali promosi dan penjualan pada kesan pertama. Prinsip penjualan adalah mengusahakan agar tujuan dapat tercapai melalui kesepakatan tanpa menimbulkan perselisihan atau menimbulkan sesuatu yang jelek, kesan yang jelek. Kemudian salah satu yang penting adalah etika menjual yang paling penting, gitu ya. Contohnya adalah sikap jujur dan bertanggung jawab. Karena biasanya kalau tidak jujur kelihatan juga yang nantinya tidak akan memperpanjang hubungan antara pembeli dan penjual. Makanya etika dalam penjualan itu sangat penting ya, selain skill communication. Nah, ada beberapa dasar penjualan yaitu product knowledge,
Yang pertama, sebelum kita melakukan penjualan, yang pertama kita harus mengenali produk kita. Kita harus mempelajari produk yang akan kita tawarkan, bagaimana manfaat produk itu, apa produk itu, sehingga ketika kita menjelaskan juga konsumen tidak terjadi kebingungan terhadap produk kita. Kemudian prospecting atau customer knowledge. Jadi kita harus mengetahui calon customer kita. Dia butuhnya apa? Kita akan menemukan calon pembeli kita itu di mana. Nah, itu keterangan mengenai di mana siapa customer itu harus kita dapatkan. Sehingga ini suatu prospek atau customer knowledge ini adalah merupakan hal yang harus dikuasai sebelum melakukan pemasaran. Kemudian ada approach, pendekatan, menjual ide atau suatu interview terlebih dahulu sebelum kita berusaha menjual produknya sendiri. Bila perlu kita menjual diri kita sebagai orang yang dipercaya dan profesional. Jadi kita harus memberikan pendekatan sehingga pembeli atau calon pembeli memiliki kepercayaan kepada kita. Kita harus dengan penampilan yang menarik, skill komunikasi yang meyakinkan, profesionalitas dari kita. Nah, itu salah satu pendekatan yang sebelum melakukan penjualan. Nah, berikutnya akan dilanjutkan pada part kedua. Terima kasih.